melupakan, dilupakan, hilang tanpa kabar. Memang itu adalah kejadian-kejadian yang menyakitkan untuk orang-orang yang kita sayangi, yang melupakan, meninggalkan, bahkan hilang begitu saja dari kehidupan kita. Membahas cerita tentang kehilangan dalam kehidupan, saya tertarik sebuah kasus hilangnya seorang wanita bernama Tara Kaliko yang terjadi pada tahun 1988. Baiklah, sebelum memulai pembahasannya, perkenalkan, nama saya Katon Muji dan ini adalah Lapak channel saya. Jadi pada pagi hari tanggal 20 September 1988, Tara Kaliko yang berusia 19 tahun diketahui meninggalkan rumahnya di Valencia County, New Mexico untuk pergi bersepeda. Rute perjalanannya adalah sepanjang New Mexico, tepatnya di Jalan State Road 47. Kegiatannya ini memang merupakan kegiatan rutin yang dia lakukan setiap hari. Ibunya Patty Duell mengetahui kalau anaknya ini menyukai kegiatan bergoes dia ini karena mereka berdua memang sering pergi bersama-sama. Hanya di akhir-akhir pekan ini saja Patty tidak bersepeda bersama anaknya karena sibuk. Berbeda dengan ibunya, Tara terus melakukan kegiatan itu meski hanya sendirian. Ibunya terus mewanti-wanti untuk berhati-hati karena secara teknis rute yang sering dilalui adalah jalur umum. Kalau terakhir ibunya melihat Tara adalah saat gadis itu berangkat bersepeda di suatu pagi. Saat dia menuju pintu, kala itu Tara dengan bercanda memberitahu ibunya bahwa kau sebaiknya mencariku kalau aku tidak kembali di siang hari, sambil tertawa. Hal itu dikarenakan Tara diketahui memiliki rencana kencan dan pergi bertenis dengan pacarnya pada pukul 12.30 siang. Dan ya, itu adalah terakhir kali Tara terlihat. Kasus menghilangnya Tara Kaliko. Menghilangnya Tara adalah awal dari sebuah misteri yang pada akhirnya akan mengejutkan seluruh negara. Tetapi selama 10 bulan pasca terakhir kali Tara terlihat, Patty Duell dan suaminya John tidak mendapatkan petunjuk apapun. Di sore hari kala Tara menghilang, Patty diketahui mengendarai sepeda motornya sembari mencari tanda putrinya. Ketika dia tidak mendapat menemukannya, Patty kemudian menghubungi polisi. Kelompok pencari yang mereka kumpulkan tidak menemukan Tara Kaliko maupun sepedanya, dan tak seorang pun yang ditanyai menyaksikan segala jenis kecelakaan atau penculikan. Beberapa orang ingat melihat Tara di sepanjang jalan, dan 1 atau 2 orang ingat bahwa mereka sempat melihat truk pickup berwarna terang yang mereka pikir mungkin ditunggangi bersama seorang pengendara sepeda juga. Pencarian lebih lanjut, polisi menemukan potongan-potongan Walkman milik Tara Kaliko yang kemudian diyakini Patty rusak penyedudukannya dengan sengaja. Mungkin juga bagian dari upaya putrinya untuk meninggalkan jejak. Sayangnya Tara dan sepeda pinknya tetap tidak ditemukan. Rincian kasusnya. Tanpa bukti kuat tentang adanya tindakan kejahatan, polisi mulai menanyai John dan Patty tentang kehidupan rumah Tara. Apakah putri mereka bahagia? Apakah dia pernah berbicara tentang ingin minggat atau semacamnya? Ada kecurigaan dari polisi bahwa gadis berusia 19 tahun itu telah melarikan diri dari rumahnya. Sebuah teori yang dibantah keras oleh keluarganya itu karena mereka sangat tahu betul bahwa Tara adalah gadis ceria dan tidak pernah punya masalah apapun di rumah. Dalam masa kebuntuan kasus, Patty dan John menunggu dan terus menunggu. Tapi tidak ada bukti lebih lanjut datang tentang kasusnya. Tara Kaliko menghilang begitu saja. Itu sampai penantian itu pada akhirnya terbayarkan setelah berbulan-bulan. Sayang, beribu sayang, informasi yang datang mungkin bukanlah informasi yang diinginkan oleh keluarga Tara Kaliko. Pada tanggal 15 Juli 1989, hampir 9 bulan setelah hilangnya Tara Kaliko, sebuah gambar Polaroid misterius ditemukan di tempat parkir tersebar di Port Santa Jo, Florida, hampir 1.500 mil dari tempat Tara menghilang. Foto menakutkan itu menunjukkan seorang gadis remaja dan seorang anak laki-laki yang tengah berbaring bersepray dan bantal. Keduanya memiliki lakban di mulut mereka dan tampak terikat. Wanita yang menemukan gambar itu segera menelpon polisi,
memberitahu mereka bahwa sebuah van Toyota putih telah diparkir di tempat itu sebelum dia tiba di sana. Seorang pria berkumis berusia 30-an adalah sosok yang mengemudi van yang dimaksud. Polisi kemudian diketahui sempat memasang penghalang jalan untuk mencegat kendaraan tersebut, tetapi upaya untuk menemukan van ataupun pengemudinya terbukti tidak berhasil. Foto di Starbing itu sempat mendapat perhatian nasional ketika ditampilkan di program televisi Amerika Most Wanted. Teman-teman Tara yang menonton acara itu merasa antara iya dan tidak kalau itu adalah sosok Tara. Ketika Tidur pertama kali melihat foto itu, dia tidak yakin, tapi semakin dia melihat, dia menjadi semakin yakin kalau itu adalah anaknya. Gadis dalam foto itu memiliki garis yang berubah warna di pahanya. Bekas luka seperti yang dialami Tara dalam kecelakaan mobil ketika dia masih muda. Dan kemudian diketahui juga ada sebuah buku di sampingnya. Buku itu adalah buku yang berjudul Mess with Audriana, karya Vincent Andrews. Ibunya mengkonfirmasi bahwa Vincent Andrews adalah penulis favorit Tara. Terlepas dari ibunya yang cukup yakin bahwa itu adalah Tara, polisi nampaknya masih ragu-ragu. Keraguan kepolisian. Kala FBI diketahui masuk ke penyelidikan ini, mereka tidak dapat memberikan bukti konklusif dalam cara apapun untuk membenarkan prasangka bahwa itu adalah Tara Koliko. Scotland Yard di Inggris di sisi lain mengambil foto itu dan langsung menyimpulkan bahwa gadis itu memang Tara Koliko. Apa yang disepakati semua pihak adalah bahwa foto itu diambil baru-baru ini, rupanya dari jenis film yang digunakan untuk mencetak foto adalah jenis yang tidak mungkin dimiliki sebelum bulan Mei tahun lalu karena termasuk merek terbaru. Ketika foto itu semakin menggila di media nasional, keluarga bernama Henley maju untuk mengkonfirmasi bahwa ada kemungkinan anak kecil yang ada di foto itu adalah sosok Michael Henley yang berusia 9 tahun. Michael dikabarkan juga telah menghilang di New Mexico pada April 1988 dalam perjalanan berburu bersama ayahnya. Keluarganya juga memiliki masa tunggu yang menyakitkan selama beberapa waktu untuk menerima kabar dari penyelidikan anaknya yang sampai seperti keluarga Tara Koliko. Namun pada akhirnya hanya satu keluarga yang menerima jawaban atas nasib anak mereka. Karena pada tahun 1990 jasad Michael Henley ditemukan di pegunungan Zuni, New Mexico, hanya 7 mil dari perkemahan tempat dia menghilang. Penyebab dia meninggal adalah hipotermia, kemungkinan karena dia kala itu pergi tanpa pengawasan. Kasus Tara Koliko menuju hari ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, kasus Tara tetap tanpa jawaban, meskipun satuan tugas kembali dibentuk pada tahun 2013 untuk menyelidiki kembali kepergiannya. Pada tahun 2003, keluarga Tara Koliko membuat keputusan untuk pindah 2000 mil dari rumah mereka di New Mexico ke Florida. Itu adalah langkah yang ingin mereka lakukan selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Mereka selalu setengah mengharapkan bahwa suatu hari putri mereka akan pulang. Setelah mendapat berbagai tip yang sia-sia dan muncul di acara nasional yang tak terhitung jumlahnya untuk meminta kabar tentang putri mereka, mereka memutuskan sudah waktunya untuk mengikhlaskan. Bagi Petitlo, rumah mereka di New Mexico akan selalu mengingatkannya atas kepergian putrinya tercinta. Di suatu titik, dia dan suaminya memang harus pergi dan meninggalkannya. Pada tahun 2008, Sheriff Frank Rivera dari Valencia County, New Mexico membuat pernyataan yang mengejutkan tentang kasus Tara Koliko. Dia mengatakan bahwa dia tahu apa yang terjadi pada Tara Koliko dan siapa sosok yang bertanggung jawab atas menghilangnya Tara Koliko. Dia tidak menyebutkan nama tersangka, tetapi mengatakan bahwa mereka adalah dua pria remaja pada saat penghilangan tersebut yang mengikuti Koliko dengan sepedanya ketika sebelum kecelakaan terjadi. Karena panik, mereka membuang tubuhnya begitu saja karena tidak mau disalahkan. Tubuhnya yang disembunyikan kemudian dihancurkan, diklaim Rivera sebagai alasan dia tidak bisa melakukan penangkapan karena tidak ada bukti yang tersisa. Tentu saja, kala mendengar pernyataan itu, ayah tiri Koliko John langsung marah besar. Dia mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi sheriff untuk mengumumkan kecurigaannya secara terbuka jika dia tidak dapat menangkap para tersangka. Klaim sheriff juga nggak masuk akal sih menurut saya. Selama tahun-tahun berikutnya, dua foto Polaroid lainnya yang bisa jadi adalah Tara Koliko telah dikabarkan bermunculan. Salah satunya adalah foto buram wajah gadis dengan plester menutup mulutnya ditemukan di dekat lokasi konstruksi perumahan di Montecca, Shea. Bukti forensik menunjukkan foto itu diambil beberapa saat setelah Mei 1989, 1 tahun pasca Tara menghilang.
Yang kedua adalah seorang wanita yang terikat dengan mata tertutup duduk di sebelah seorang pria di kereta Amtrak sekitar Februari 1990. Meskipun tidak ada statement lebih lanjut tentang kecurigaan atas foto itu oleh polisi, Patidul menganggap gambar yang ditemukan di Montecito, foto pertama, menarik dan percaya bahwa itu bisa jadi adalah Tara. Sedetik setelah melihat gambar keduanya, langsung menyatakan bahwa itu bukan putrinya. Hari ini, Tara Koliko masih hilang. Kasus menghilangnya Tara Koliko mungkin merupakan salah satu kasus yang paling menarik dalam sejarah unsolved crime. Nah, segitu saja untuk video kali ini. Jika kalian menyukai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian dan pendapat bebas kalian tentang kasus di video ini. Saya Kato Muji, mohon undur diri. Bye-bye.